Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai store prosedur di MySQL. Oke, store prosedur itu sebenarnya sama seperti prosedur di dalam bahasa pemrograman kok. Itu menyimpan sekumpulan perintah-perintah gitu, yang mana nantinya bisa dipanggil dari sisi klien, seperti itu ya. Ini juga biasanya untuk meningkatkan keamanan supaya program klien itu nggak langsung mengakses tabel-tabel yang kita miliki gitu ya. Kemudian juga untuk bisa meringankan traffic juga karena di sini cukup memanggil nama prosedur sama parameternya doang tanpa perlu mengirimkan perintah SQL yang mungkin sangat panjang sekali dari sisi klien menuju ke server. Jadi itu akan cukup membantu meringankan traffic dan sekaligus juga akan memusatkan bisnis logic cukup di database-nya aja. Jadi nggak di sisi application client dia bikin bisnis logicnya lagi gitu ya. Mereka cukup memanggil aja dari prosedur-prosedur ataupun function yang nanti sudah disediakan. Oke, kita langsung aja. Kalau kalian ingin praktek, seperti biasa saya menggunakan Employees DB, dan kalau kalian belum punya, kalian bisa lihat di video yang berjudul Import Database MySQL dengan MySQL Workbench. Di sana kalian bisa download juga database-nya, namanya Classic Model sih nanti ya, gitu ya. Tapi tidak masalah, isiannya sama kok ya. Oke, langsung aja. Ketika kita membuat store prosedur, prosedur itu kan mungkin akan terdiri dari beberapa perintah gitu ya. Walaupun kadang saya akan kasih contoh yang perintahnya satu. Nah, setiap perintah, satu satuan perintah di MySQL itu harus diakhiri dengan titik koma dong biasanya. Nah, pengakhirnya itu atau titik komanya itu kita sebut sebagai delimiter. Nah, ketika kita membuat prosedur, bagian satu prosedur itu sebenarnya satu kesatuan, tapi di dalamnya ada banyak perintah gitu. Nah, sehingga di sini kita perlu membedakan delimiter antara si prosedur dengan perintah-perintah yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kita pertama banget tuh kita definisikan dulu delimiter baru. Delimiter itu nanti yang akan mengakhiri perintah kita itu bisa slash boleh, bisa juga tanda dolar atau dolar-dolar boleh gitu ya. Yang default itu kan titik koma. Saya misalnya gunakan dolar-dolar. Oke. Kemudian saya akan create prosedur. Nama prosedurnya apa, kan gitu ya. Contoh saya akan buat prosedur yang sederhana banget. Untuk menampilkan data semua produk gitu kan. Berarti get all products. Nah, jadi seperti itu, kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi kayak gitu ya. Saya tidak punya parameter apapun karena hanya sesimpel menampilkan produknya aja. Oh ya, sebelum saya lupa, nanti terakhir kita harus mengembalikan delimiternya kembali. Nah, kadang kan lupa nih, jadi langsung ditulis saja. Jadi di awal kita ubah, terakhir kita kembalikan, gitu ya. Nah, ini adalah prosedur kita yang diakhiri dengan delimiter yang baru, yaitu si dolar-dolar. Nah, perintah-perintahnya itu ada di dalam begin dan end. Contoh perintahnya, ini select bintang from products. Oke, jadi seperti itu. Nah, maka perintah SQL ini cukup dipanggil hanya dengan memanggil call get all products gitu aja sebenarnya. Oke, kita execute ini dulu ya. Jadi blok semua mulai dari delimiter awal sampai delimiter akhir, lalu di sini kita eksekusi. Nah, oke. Kalau sudah contreng berarti udah benar. Ingat ya, delimiter ini hanya dipakai untuk mengakhiri prosedurnya aja. Semua perintah di dalam prosedur itu tetap delimiternya titik koma gitu. Nah, sekarang cara memanggilnya kita gunakan call nama prosedurnya yaitu get all products. Oke, titik koma. Nah, ini kita execute nih. Nah, maka dia akan menampilkan semua produk gitu ya. Seperti itu aja sih sebenarnya gitu ya, tinggal di call aja. Gimana kalau misalnya sekarang kita ingin menampilkan produk tertentu aja gitu ya. Misalnya produk yang lininya adalah motorcycles misalnya. Jadi tadi kan semua produk tuh. Saya mau nampilin yang lininya motorcycles. Berarti kita akan buat sebuah prosedur dong gitu kan. Kita bikin lagi nih prosedur. Nah, ketika kita bikin prosedur, ingat nih tetap delimiter dulu. Terus habis itu berarti get product by line. Nah, misalnya seperti itu. Saya akan select bintang from products, where, kan gitu ya. Where product line sama dengan, nah, apa kan gitu pertanyaannya. Misalnya kalau saya mau nampilin motorcycles, ya udah cukup seperti ini kan. Nih, coba misalnya saya eksekusi, execute. Nah, lalu saya akan call get product by lines. Oke.
kemudian saya eksekusi. Maka dia akan menampilkan semua yang motorcycles. Gimana kalau saya mau menampilkan yang plain? Nah, kalau seperti itu berarti kita harus mengganti di sini dong. Nah, berarti kan kita harus masuk ke dalam dari prosedurnya. Dan udah gitu, ini prosedurnya tuh udah sekali di-create, itu nggak bisa create lagi. Kita bisanya mengubah store prosedur. Kan seperti itu kan ya. Jadi mengubah store prosedur itu tidak bisa dengan alter sih. Nggak bisa pakai alter kayak gini. Karena ini nggak dikenali. Dia hanya bisa di drop prosedur ini gitu kan. Oke ya. Kemudian baru abis itu create. Oh ya, dropnya nggak pakai kurung buka kurung tutup. Gitu ya. Bisanya tuh seperti ini. Cuman kan repot aja gitu loh. Nih, habis itu kalau dipanggil, ya oke lah, dia masih mau nampilin plains gitu. Tapi kan mengubah berkali-kali, dan itu jadinya dari, bayangkan ya, store prosedur ini kan adanya di server database kalian. Lalu klien kalian itu kan dia berada di tempat lain gitu loh. Dia kemudian dia pengen nampilin produk lain tertentu gitu. Saya mau tahu plains itu yang mana aja, saya mau tahu misalnya motorcycles yang mana aja, saya mau tahu truck and buses itu yang mana aja. Masa iya dia harus ke dalaman dari prosedur kalian? Kan nggak efisien sekali ya, sangat tidak ini ya, tidak praktis gitu loh. Padahal tujuannya kita membuat store prosedur ini membuat segalanya jadi lebih praktis. Nah, untuk itu sebenarnya kita membutuhkan yang namanya parameter. Parameter itu apa sih? Parameter itu adalah nilai-nilai atau data yang dikirimkan oleh klien sebagai pemanggil atau pengguna dari prosedur ini. Jadi data misalnya saya pengen nampilin yang plains, berarti dia akan mengirimkan parameter yang isi datanya adalah plains. Saya akan menampilkan motorcycles, berarti dia akan mengirimkan sebuah parameter yang isi datanya adalah motorcycles gitu loh. Itu loh sebenarnya. Sehingga kita membutuhkan yang namanya parameter. Ngomong-ngomong tentang parameter, itu ada 3 jenis parameter ya. Jadi sini ada parameter in, ada out, ada in out. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu. Parameter itu kan letaknya di dalam sini ya. Oke, di dalam kurung tutup, kurung buka, kurung tutup ya. Jadi misalnya parameternya apa? Saya mau menampilkan berdasarkan produk line. Jadi boleh produk line namanya atau line gitu deh. Nah, line itu dia tipenya apa sih? Sini varchar 50. Oke, kita samain aja ya. Varchar 50. Nah, ini kita sebut sebagai parameter. Kalau tidak ada sesuatu di depannya, berarti dia akan otomatis jadi in. Kalau kalian tulis in, dia juga akan in. Kalau kalian tulis out, dia akan jadi out. Nah, apa sih perbedaan dari semuanya? In di sini adalah parameter yang dikirim ke dalam prosedur sebagai parameter masukan. Jadi nanti prosedur akan bisa membaca nilai dari parameternya untuk dia gunakan dalam pemrosesan. Contoh di sini, dia sebenarnya akan membaca nilai lain itu apa sih? Oke, kalau nilai lain itu adalah plains, berarti dia akan digunakan untuk menampilkan atau memfilter produk-produk yang produk lainnya adalah plains. Kalau misalnya isinya adalah motorcycles, berarti dari lines ini akan dibaca, oh oke, dia akan memfilter yang produk lainnya motorcycles. Berarti ini tipenya adalah in, gitu loh. Boleh juga tidak dituliskan, boleh dituliskan in. Kalau nggak dituliskan, otomatis dianggap in. Nah, out itu sebaliknya. Jadi, di sini si klien yang memanggil atau menggunakan prosedur ini mengirimkan sebuah parameter tanpa nilai, gitu ya, atau bisa juga sih bernilai. Tapi intinya kalaupun bernilai, si prosedur itu nggak bisa ngebaca dia gitu loh. Nggak bisa dipakai untuk memfilter, nggak bisa dia gunakan untuk mengisi ke variabel yang lain, itu nggak bisa. Dia hanya bisa memodifikasi nilainya. Jadi parameter yang sifatnya out, yang jenisnya out itu bisa dimodifikasi saja nilainya oleh prosedur. Setelah nilainya dimodifikasi, maka nilai tersebut bisa digunakan lagi oleh klien. Makanya namanya out. Karena si prosedur mengisi data ke dalamnya. Gitu ya, jadi out. Kalau in out itu bisa berperan sebagai keduanya, jadi dia bisa nilainya sebagai masukan dari prosedur dan bisa juga dimodifikasi kayak gitu ya. Kalau dalam konteks yang ini, line ini berarti adalah in. Nah, oke, kita akan coba sekarang. Kita blok dulu, execute. Nah, ini udah berhasil nih ya. Setelah berhasil, mari kita panggil dia. Ketika kalian memanggil dengan call get product by line, maka di sini
line-nya itu kan ada satu parameter ya. Nah, berarti parameternya inilah kamu tuliskan. Kamu mau nampilin yang mana? Planes. Ya udah planes. Jadi di sisi klien tuh cukup nulis di sini doang. Gitu. Oke, sekarang saya pengen yang motorcycle. Nah, cukup begitu aja. Jadi di sini dia tampilin sesuai dengan apa yang dia inginkan, kayak gitu ya. Itu contoh dari prosedur dengan parameter, gitu ya, dengan parameter in. Nah, contoh lain nih, misalnya kalau saya ingin prosedur dengan parameter in, contohnya misalnya saya mau memasukkan data ke dalam produk. Nah, di sini misalnya saya akan memasukkan dari product code sampai dengan status. Status ini sebenarnya adalah tambahan field ya, ada di latihan yang kemarin kayaknya di subquery ya yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya atau view gitu ya, lupa saya. Kalau misalnya di kalian loncat-loncat ikut tutorialnya sehingga di punya kalian tidak isi status, nanti nggak usah statusnya di insert. Oke, dengan cara yang sama, ini kita copy nih. Ting, gitu kan. Copy. Nah, oke. Delimiter, terus abis itu berarti insert product kan namanya ya. Insert product. Nggak usah di drop juga sih. Kita nggak usah ngedrop. Nah, oke. Kalau kecuali kalian misalnya mau menghapus itu pakai drop atau mau mengubah drop dulu terus create gitu ya. Nah, apa-apa aja sih yang mau dimasukkan? Ini kalian masukkan aja sih satu-satu gitu. Misalnya product code, dia varchar 15 kayak gitu ya. Kalian copy aja lah. Terus abis itu product name gitu kan. Intinya saya menyalin ini kan lama ya. Saya salin dulu ya. Well, oke, saya sudah selesai mengetiknya. Jadi ikutin aja. Jadi di sini ada status lah ya, lagi satu ya. Statusnya itu saya mau insertkan juga ya. Status ini enum. Kan gitu ya. Enum apa dia laki? Oh, laku tidak laku ya. Oke. Copy aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi ikutin semua nih. Saya mau insertkan semua. Atau kalau kalian mau insertnya loncat-loncat sih nggak apa-apa juga. Misalnya cuman product code, product name, line, sama vendor misalnya. Intinya yang nggak not null lah ya. Boleh aja. Kalau ini kan saya insert semua nih, gitu kan ya. Semua. Sesuai dengan tipe data yang ada di kiri sini. Nah, kalau udah, berarti ini kan parameternya semua udah nih. Jadi parameternya ada banyak. Ya, oke, tidak masalah. Kemudian pertanyaannya, apakah nama parameter harus sama dengan nama kolomnya? Oh, tidak. Boleh kok berbeda. Misalnya kode produk, apapun lah. Tapi saran saya jangan A, B, C, D. Nanti kan bingung ya, A itu masuk kemana. Kalian mikir lagi intinya kayak gitu loh. Kan capek ya. Jadi setelah semua parameter ditulis, antara satu parameter dengan parameter yang lain pisahkan koma. Ini jelas semua parameter ini adalah in, karena di depannya tidak ada tulisan apapun. Nah, kalau udah berarti kurung tutup. Jadi kurung tutup dari parameternya. Baru deh di sini begin. Begin itu apa sih yang mau kalian lakukan? Kalian mau menginsert data ke dalam products. Nah, jadi di sini values-nya product code, product name, product line, dan seterusnya. Jadi di sini lagi satu statusnya ya. Statusnya misalnya ya kalian isi dengan sesuai dengan status yang ini. Yang diinput oleh pengguna nanti gitu. Nah, jadi seperti itu kalian buatnya. Kalau udah end, terus delimiternya dibalikin. Saya eksekusi ya. Karena kita hanya menginsert data aja gitu. Ini udah contreng, berarti udah berhasil ya. Intinya kayak gitu ikutin. Sama aja kok perintah insert intunya. Nah, sekarang ketika saya memanggil, saya tinggal tulis insert product. Call. Insert product, kurung buka. Nah, terus abis itu apa? Ikutin di sini. Product code-nya berapa, product name-nya berapa gitu ya. Diketik aja di sini ya. Nah, ini udah diketik ya. Call insert product. Terus abis itu kalian ikutin urutan yang ini. Product code, product name, dan seterusnya sampai status. Jadi product code, product name, line-nya sampai dengan status. Oke, ini kalian eksekusi. Nah, apa ini? Oh, duplicate. Berarti udah ada 1, 2, 3. 1, 2, 4. Nah, saya execute. Nah, udah masuk nih. Nah, kalau udah, kalian tinggal select bintang from products. Nah, kalian eksekusi dan tes apakah data kalian tuh udah masuk. Jadi seperti itu ya. Nah, ini 1, 2, 4. Nah, oke. Kalau sudah, berarti udah. Itu contohnya ya.